Pada suatu hari di bulan Maret tahun 2015, Sahabudin Ahmed menanti kelahiran putranya di sebuah rumah sakit di Assam, India. Itulah hari mendebarkan baginya. Setelah beberapa waktu menunggu, istrinya akhirnya melahirkan. Pasangan ini lalu membawa bayi mungil itu pulang ke rumahnya. Namun betapa kagetnya pria ini saat mendengar ucapan istrinya yang bernama Salma Parbin. Salma mengatakan kalau anak dalam gendongannya bukanlah anak mereka. Dengan naluri seorang ibu, Salma mengatakan kalau anak mereka telah tertukar saat berada di rumah sakit. Sahabudin tidak terlalu percaya dengan ucapan istrinya. Namun Salma tetap ngotot dan mengatakan kalau anak yang telah diberi nama Jonai tersebut bukanlah darah dagingnya. Salma mengatakan Jonai mirip sekali dengan seorang ibu yang menjalani persalinan pada hari yang sama di rumah sakit. Ciri-ciri lainnya, mata Jonai sama dengan mata perempuan itu. Salma mengatakan di keluarganya tidak ada yang memiliki mata seperti Jonai. Terus didesak istrinya. Sahabudin lalu pergi ke rumah sakit dan menyampaikan masalah itu sesuai dengan keluhan istrinya. Namun pihak rumah sakit menolaknya. Sahabudin tidak mau menyerah. Dia lalu melayangkan petisi agar rumah sakit mengeluarkan rincian tentang bayi-bayi yang lahir bersamaan dengan Jonai. Pihak rumah sakit lalu mengeluarkan dokumen jika di hari yang sama ada 7 orang bayi yang lahir. Sahabudin juga mendapatkan informasi tentang 7 ibu yang melahirkan, di antaranya bernama Sewali Boro. Bermodal dokumen yang dia dapatkan, Sahabudin lalu mendatangi desa tempat Sewali tinggal dan suaminya Anil. Jaraknya sekitar 30 km dari rumah Sahabudin dan Salma. Desa tersebut mayoritas penduduknya beragama Hindu. Sampai di desa tersebut, Sahabudin mengaku tidak sampai hati untuk mengetuk pintu rumah wanita itu. Sahabudin lalu mencari cara terbaik untuk menyampaikan kegelisahan istrinya kepada Sewali. Dia lalu memutuskan untuk menulis surat kepada wanita tersebut. Dalam surat itu dia katakan kalau bayinya tertukar dengan bayi Sewali. Sahabudin juga menanyakan, apakah mereka juga merasakan hal yang sama dengannya? Dia lalu menyertakan nomor teleponnya dengan harapan suatu waktu akan dihubungi. Akhirnya waktu pertemuan pun dibuat. Betapa kagetnya Sewali ketika pertama kali melihat Jonai. Dia mengatakan wajah Jonai mirip dengan suaminya. Dia sedih lalu menangis. Selama ini kedua pasangan ini mengaku tidak pernah curiga kalau bayi mereka tertukar sampai mereka menerima surat dari Sahabudin. Salma juga sama. Saat melihat anak Sewali yang diberi nama Ryan, dia langsung yakin itu adalah anak kandungnya. Dalam pertemuan itu, Salma dan suaminya mengusulkan agar kedua anak itu ditukar saja, tapi Sewali menolak. Sahabudin kemudian melaporkan kasus ini ke polisi pada Desember 2015 setelah pihak rumah sakit mengatakan tak bisa menyelesaikan persoalan bayi yang tertukar ini. Untuk mendapatkan bukti ilmiah, polisi lantas meminta dua keluarga ini melakukan tes darah. Pada bulan November tahun 2016 didapat hasil uji laboratorium yang menyimpulkan kalau dua bayi ini memang tertukar. Sahabudin kemudian membawa kasus ini ke pengadilan karena hanya hakim yang bisa memerintahkan penukaran anak. Pada 4 Januari tahun 2018, hakim memanggil keluarganya dan keluarga Sewali. Hakim setuju Jonai diserahkan ke pasangan Sewali dan Anil, sementara Ryan dikembalikan ke pasangan Sahabudin dan Salma. Ryan sangat dekat dengan Sewali, bahkan tak mau dipisahkan.
Apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan kedua pasangan ini. Baik Junaid maupun Ryan sama-sama tak mau dipisahkan dari orang tua yang selama ini membesarkan mereka. Suami Sewali, Anil, mengatakan menukar anak bukan tindakan yang bijak karena bisa melukai kejiwaan mereka. Mereka terlalu muda untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan Salma maupun Sewali dan Anil sebenarnya tak mau melepas anak yang selama ini mereka besarkan. Junaid dan Ryan juga tak mau dipisahkan dari orang tua yang selama ini mengasuh mereka. Lalu bagaimana dengan masalah agama? Sahabuddin menjawab, anak adalah anugerah dari Tuhan. Ia terlahir tidak membawa agama. Keluarganya lah yang menentukan apakah ia Islam atau Hindu. Akhirnya Sahabuddin dan Salma serta Sewali dan Anil sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Junaid dan Ryan saat mereka sudah beranjak dewasa nanti.